Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Windy Anggriani Fatmadi. Pada kali ini saya akan memaparkan materi tentang dinamika populasi ikan, analisis pertumbuhan, dan estimasi laju mortalitas. Adapun daftar isinya yaitu analisis pertumbuhan, estimasi laju mortalitas. Analisis pertumbuhan pada ikan membahas bagaimana ukuran tubuh ikan, panjang dan berat berubah seiring bertambahnya umur. Pertumbuhan ini juga dipengaruhi oleh faktor genetik, di mana lingkungan, ketersediaan makanan, umur, dan kepadatan populasi. Analisis pertumbuhan sangat penting untuk memahami dinamika populasi ikan, memperkirakan umur ikan pada ukuran tertentu, serta menentukan strategi pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Faktor yang mengatur pertumbuhan. Pertumbuhan ikan dipengaruhi oleh dua kelompok faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi genetik, umur, dan hormon yang menentukan potensi dasar pada pertumbuhan ikan. Sedangkan pada faktor eksternal meliputi suhu air, ketersediaan makanan, kadar oksigen, salinitas, dan kepadatan populasi. Faktor-faktor ini juga berasal dari lingkungan sekitar dan sangat mempengaruhi kecepatan serta kualitas pada pertumbuhan ikan yang ada. Model pertumbuhan panjang. Model pertumbuhan panjang pada ikan yang paling umum digunakan adalah model von Bertalanffy (FBGF). Model ini menggambarkan hubungan antara panjang ikan dan umurnya dengan rumus matematika, di mana LT panjang ikan pada umur T, LX panjang maksimum yang dapat dicapai pada ikan, K laju pertumbuhan, L umur mortalitas saat panjang ikan 0. Kurva pertumbuhan dapat menunjukkan perubahan panjang ikan seiring berjalannya waktu. Nilai parameter KK pada model pertumbuhan dapat menentukan seberapa cepat ikan tumbuh untuk mendekati ukuran maksimalnya. Jika nilai KK besar, ikan tumbuh lebih cepat. Jika kecil, pertumbuhan langsung lebih lambat. Kurva ini penting untuk membandingkan pola pertumbuhan antar spesies atau populasi ikan yang berbeda. Pendugaan parameter pertumbuhan. Pendugaan parameter pertumbuhan juga bertujuan untuk menentukan nilai-nilai utama dalam model pertumbuhan ikan, yaitu LX panjang maksimum, KK laju pertumbuhan, dan TO umur saat panjang 0. Beberapa metode yang umum digunakan antara lain yaitu yang pertama, plot for waterfall, membandingkan panjang ikan pada dua waktu yang berbeda untuk memperkirakan parameter pertumbuhannya. Yang kedua yaitu metode Goulart dan Holt yang menggunakan data panjang dan umur ikan secara statistik. Yang ketiga yaitu analisis data panjang umur yang dapat menghubungkan data pengukuran panjang dengan umur ikan. Contoh plot for waterfall. Plot for waterfall adalah salah satu metode grafis untuk memperkirakan parameter pertumbuhan pada ikan, khususnya LX panjang maksimum asimetrik. Caranya yaitu panjang ikan pada waktu T diplot terhadap panjang waktu T plus 1. Titik potong antara kurva hasil plot dan garis di sektor dapat menunjukkan nilai LX. Metode ini juga dapat memudahkan visualisasi dan estimasi parameter pertumbuhan secara sederhana data panjang ikan yang dikumpulkan secara berkala. Aplikasi metode pertumbuhan. Metode pertumbuhan seperti von Bertalanffy digunakan untuk memperkirakan umur ikan pada ukuran tertentu, di mana dapat menilai kesehatan dan produktivitas stok pada ikan, serta dapat membantu penyusunan strategi pengelolaan perikanan. Dengan metode ini, pengelolaan perikanan dapat menentukan waktu penangkapan yang tepat, memperkirakan hasil tangkapan berkelanjutan, dan menjaga kelestarian populasi pada ikan yang ada di alam.
Metode pertumbuhan menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan pengelolaan stok ikan secara ilmiah dan berkelanjutan. Estimasi laju mortalitas. Estimasi laju mortalitas adalah proses menghitung tingkat kematian dalam populasi ikan. Mortalitas dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu mortalitas alami dengan simbol M yang terjadi karena faktor lingkungan, predasi atau penyakit, dan mortalitas penangkapan yang ditandai dengan F yang terjadi akibat aktivitas penangkapan oleh manusia. Analisis mortalitas sangat penting dalam mengetahui beberapa banyak ikan yang hilang dalam populasi setiap tahunnya, sehingga dapat membantu dalam pengelolaan stok ikan secara berkelanjutan. Konsep kohort. Kohort adalah kelompok ikan yang lahir pada waktu yang sama dan tumbuh bersama dalam satu populasi. Studi tentang kohort penting untuk memahami perubahan jumlah individu dalam suatu kelompok tersebut dari waktu ke waktu, sehingga dapat digunakan untuk menganalisis tingkat pertumbuhannya dan kematian atau mortalitas dalam populasi ikan. Dengan mempelajari dinamika kohort, kita juga dapat memperkirakan beberapa banyak ikan yang bertahan hidup atau mati pada setiap tahun pada tahap umur yang sangat berguna dalam pengelolaan stok ikan. Permodelan dan perancangan sistem. Model peluruhan eksponensial digunakan untuk menggambarkan penurunan jumlah pada ikan dalam suatu kohort seiring waktu akibat kematian. Rumus dasarnya yaitu NT, dan model ini juga dapat menunjukkan bahwa semakin besar pada nilai X, semakin cepat juga jumlah ikan dalam populasi menurun. Model ini sangat penting untuk memperkirakan berapa banyak ikan yang bertahan hidup dari tahun ke tahunnya. Estimasi X dari kurva hasil tangkapan. Estimasi laju mortalitas total Z dapat dilakukan dengan menganalisis data hasil tangkapan ikan berdasarkan pada umur atau ukuran. Data tersebut diplot dalam bentuk kurva, di mana dilinearkan biasanya dengan transformasi logaritma. Kemiringan garis lurus hasil plot ini mewakili nilai Z. Cara ini memudahkan untuk memperkirakan berapa besar tingkat kematian total dalam populasi pada ikan, yang merupakan gabungan antara mortalitas alami dan mortalitas akibat penangkapan. Persamaan Beverton dan Holt. Persamaan Beverton dan Holt digunakan untuk menghubungkan antara pertumbuhan, mortalitas, dan hasil tangkapan ikan. Dengan persamaan ini juga dapat membantu memperkirakan hasil tangkapan rata-rata dari suatu kohort ikan sepanjang hidupnya dengan mempertimbangkan laju pertumbuhan dan mortalitas. Dengan menggunakan persamaan ini, pengelola perikanan bisa menentukan tingkat eksploitasi yang optimal agar stok pada ikan tetap lestari dan hasil tangkapan dapat berkelanjutan. Mortalitas alami. Mortalitas alami adalah kematian ikan yang terjadi karena faktor-faktor alami seperti predasi, penyakit, persaingan, atau perubahan lingkungan, bukan karena penangkapan. Nilai mortalitas alami dapat disimbolkan M, sulit diukur secara langsung di alam, sehingga biasanya diperkirakan menggunakan pendekatan empiris, di mana perbandingan antara populasi atau rumus tertentu. Mengetahui nilai M sangat penting agar pengelolaan stok ikan tidak hanya fokus pada penangkapan saja, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan populasi untuk pertahanan hidup secara alami. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, apalagi dengan saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.